The World Chess Championship is a 3-year cycle. The world's top players compete in a series of regional tournaments called the Interzonals, until the field is narrowed to 8. In the candidates round, the final 8 compete for the right to take on the reigning champ. When the cycle for the 1972 title rolled around, Bobby Fischer was at the top of his game. He easily won the Interzonals, finishing with 7 consecutive wins. Then, he made history. Ya, E4, C5, kuda F3, kuda C6, kemudian D4, C5 kali D4, F3 kali D4, kemudian kuda F6, kuda C3, kemudian D6, gajah C4, pion G6, kuda makan C6, pion makan kuda di C6. Chess lovers, ya didorongkannya ke E5, dimakannya seandainya dimakannya D memakan E5, apa yang terjadi chess lovers? Maka si gajah akan cek, makan F7 cek, hilang menterinya. Seandainya terjadi posisi seperti ini, hitam kalah chess lovers. Tapi lawan Fischer memindahkan kudanya di D7. Seandainya pion dimajukan, ya F kali E6, maka gajah kali E6, kuda mengancam gajah, gajah memakan gajah, benteng memakan gajah. Ya masih seru ya chess lovers ya. Tapi musuh Fischer dan Fischer tidak memajukan pion di E6, tetapi Fischer memakan D6, kemudian dimakannya pion yang di D6 oleh E7. Fischer mengadakan rokade, kemudian hitam memajukan pion di D5, dimakannya oleh kuda pion yang ada di D5. Chess lovers, apa jawaban dari hitam? Seandainya dimakan oleh pion di C6, maka menteri akan berada di D5, mengancam pion yang ada F2 dan benteng bisa cek ya, mat ya. Tapi jawaban hitam, seandainya menteri diletakkan di E7, maka apa jawaban putih? Seandainya ya mengancam menteri. Seandainya menteri diancam oleh gajah, maka bisa saja ditutup oleh pion atau kuda oleh hitam ya. Tapi seandainya ditutup dengan pion, maka putih akan mengadakan serangan dengan bentengnya ya. Benteng di E1, menteri raja. Tapi jawaban hitam bisa saja ditutup dengan kuda. Seandainya ditutup dengan kuda, maka benteng memakan kuda yang ada di D5 ya. Memakan di D5 atau ya, makan di D5. Kalau pion memakan benteng, maka menterinya hilang. Sebaiknya tadi ditutup bukan dengan menteri aja, lovers, kalau pengapatannya saya ya, bagus ditutup dengan gajah. Kalau dimakan dengan menteri, maka cek lari kemana? Raja di D8, maka dicek lagi oleh benteng yang ada D1 ya. D1 kalau ditutup dengan gajah, cek mate ya. Tapi apa jawaban putih? Seandainya posisi seperti ini, ditutup dengan gajah, maka masih cek ya, masih cek dan ancaman kepada menteri, maka kalahlah si hitam. Itu seandainya. Tapi jawaban lawan Fischer tadi tidak seperti itu. Chess lovers ya, posisinya seperti ini tadi, ketika pion berada di D5 mengancam kuda, tetapi kuda dilarikan ke C5, menteri di D4 mengancam benteng yang ada di halapan, kemudian cek gajah,
ditutup dengan gajah di D7, ya cek, kemudian dimakan oleh menteri, ya dimakan oleh menteri hitam. Kemudian apa selanjutnya? Serangan putih, ya dimakannya benteng yang ada di H8, F5, maka kemudian disusul cek oleh benteng di E1, kemudian ditutup dengan kuda, menteri di F6, kemudian gajah di E7, kemudian benteng makan kuda di E6, raja dipindahkan ke D8, menteri di E5, kemudian benteng di C8, kemudian gajah mengancam gajah, tapi gajah memakan gajah di G5, kemudian benteng mengancam menteri, maka menteri makan benteng dan menteri makan menteri hitam, dan cek, pasti menyerahlah si hitam. Ya, itu hanya sekedar alternatif banyak alternatif lainnya. Sebenarnya chess lovers inilah salah satu alternatif seandainya posisi itu diteruskan, ya chess lovers ya. Kalau menteri diadu menteri di E7 sama hitam, apa jawaban putih? Ya benteng tetap memakan kuda di pakunya menteri ya. Akhirnya raja di D8 dimakannya menteri, ya gajah memakan benteng, menteri diancam, kemudian menteri cek di H8, maka melayanglah benteng yang ada di A8, maka kalah hitam lagi chess lovers ya. Ini memang jurus-jurus putih ini penuh ketajaman ya. Raja kombinasi Bobby Fischer, chess lovers.